Halo semuanya, sawadee krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat, dan di video kali ini aku akan bahas mengenai handphone miliknya Amel yang hilang di hari kejadian di 18 Agustus 2021. Ini adalah hal yang sangat janggal karena ada uang 30 juta, kemudian juga perhiasan serta barang berharga lainnya tidak hilang, tapi hanya handphonenya saja. Mungkinkah di handphone tersebut terdapat data-data yang akan menjurus ke pelaku dan juga otak? Itu bisa saja. Nah, kemarin kalian juga sudah lihat video aku sebelumnya mengenai sumber istimewa yang menyatakan bahwa handphone Samsung miliknya Amel itu diketahui terakhir kali hidup di tanggal 18 Agustus 2021 di jam 7.38 dan lokasinya itu masih berada di Jalan Cagak. Kalian bisa tonton video itu untuk penjelasan dan juga analisa secara detailnya. Dan kali ini juga sama, sumber istimewa ini memberikan informasi, ya ini adalah masih dugaan ya, karena ini adalah hal-hal yang berada di media massa, masih menjadi isu sana-sini, dan kita akan coba analisa beberapa kemungkinannya. Bisa saja sumber istimewa ini bohong ke aku, ataupun juga memang benar tujuannya baik untuk memberikan kemudahan orang-orang agar mendapatkan si pelaku sebenarnya. Ada dua kemungkinan, bisa benar, bisa aja bohong. Jadi sifatnya adalah masih dugaan karena aku bukan penyidik, jadi belum bisa mengejat seperti itu. Langsung aja topiknya apa, Anjas? Jadi si sumber istimewa ini yang mengolah data dari 3 nomor IMEI. Jadi nomor IMEI-nya coba aku lihat di sini. Ini ada dari 3 provider ya. Pertama adalah Indosat, Telkomsel, dan juga Tri. Itu adalah nomor IMEI yang aku lihat bagaimana dia mengolah datanya gitu. Karena juga aku pasti sudah menyaring ya, kira-kira mana yang bisa dipercaya atau tidak. Tapi tetap, walaupun aku sudah menyaring, ada kemungkinan ini benar atau juga salah. Tapi ini adalah analisa, beberapa kemungkinannya saja. Dan aku yakin kalau seandainya informasi ini benar, pasti ini sudah diketahui oleh tim penyidik. Karena informasinya bukan begitu hal yang terlalu vital ya. Karena hal ini adalah knowledge, sama kayak CCTV gitu kan ya. CCTV itu juga pada saat TV One mendapatkan sumber istimewa, diberikan foto-foto CCTV kedua kendaraan NMAX dan juga mobil Avanza putih, itu pun juga tidak mengganggu penyidikan, dan aku rasa ini pun juga tidak terlalu sebegitu signifikan. Nah, kita akan bahas adalah keterangan dari sumber istimewa ini menyatakan bahwa dia mengaku bahwa pada saat dia mengolah data IMEI, pertama dari ketiga handphone. Jadi kemarin aku sempat ngecek lagi, aku ada salah ucap ya mengenai iPhone, ternyata bukan iPhone 12 ya, tapi iPhone 11 yang hilang. Ada 3 handphone Amel yang menurut kakak almarhumah dan juga anak almarhumah Yoris ya, ada yang hilang. Pertama adalah iPhone 11, kemudian iPad dan juga Samsung M12. Nah, kalau iPad dan juga Samsung M12 itu sudah tidak hidup lagi di sekarang ini. Tapi menurut si sumber istimewa ini bilang kalau untuk iPhone 11 itu katanya masih aktif sampai sekarang. Oke. Jujur pada saat aku mendapat berita ini, dia ngobrol sama aku nggak percaya. Masa sih masih aktif? Kamu ngada-ngada deh. Akhirnya ditunjukkan datanya. Oke, kalau seandainya nomornya benar ya gitu. Karena ya bisa aja ini benar ataupun juga tidak. Kemudian kalau boleh tahu nih siapa, bisa dicek nggak iPhone 11 itu atas nama siapa? Karena kan IMEI itu kan, nomor IMEI itu kan melekatnya di handphone kan ya, bukan di provider. Dan provider, kalau ada provider A, B, C, D masukin ke handphone tersebut, ya akan bisa tercek lah siapa pemiliknya. Karena kan pada saat kita daftar nomor handphone kan harus ada mengisi nama dan sebagainya. Kemudian aku terkejut sih pada saat melihat datanya di iPhone 11 ini, namanya itu adalah nama yang tidak asing gitu, yang sering, nama yang tidak asing lah, kita sudah beberapa kali melihatnya di media massa begitu. Oke, kemudian tentunya ini masih dugaan ya, aku tidak menyebutkan namanya karena aku belum bisa mengklarifikasi apakah sumber ini benar-benar bisa dipercaya atau tidak. Tapi let's say seandainya benar begitu, seandainya benar ya, bahwa handphone iPhone-nya Amel itu masih aktif sampai sekarang dan sudah diketahui pemilik yang
nomor pemiliknya siapa, itu sudah diketahui, tapi kenapa kok belum ditangkap gitu. Nah, ada beberapa kemungkinan jika seandainya ini benar. Pertama adalah kemungkinan besar bahwa yang hilang handphonenya Amel itu ya tidak ada iPhone mereknya gitu. Karena aku melihat dari beberapa jejak digital di sini tidak aku temukan bahwa tim penyidik itu menyatakan bahwa ada 3 handphone Amel yang hilang. Hanya mengatakan bahwa ya handphonenya Amel memang hilang, tapi jumlahnya aku belum menemukan. Nah, yang mengatakan bahwa ada 3 alat telekomunikasi yang hilang itu adalah kakaknya Amel ya, Yoris, bahwa ada iPhone, iPad, dan juga Samsung itu yang hilang, itu adalah dari pihaknya Yoris. Tapi kalau dari tim penyidik, kalau kalian punya jejak digitalnya, boleh tuliskan di kolom komentar ini, baik itu YouTube ataupun juga link, ataupun juga bisa kirimkan ke Instagramku juga nggak masalah di Anjas di Thailand, jadi bisa kita cross check bareng-bareng ya. Aku lebih suka pada saat kita membahas begini, boleh kalian mengkritik aku tapi dengan hal-hal yang masuk akal gitu loh, hal-hal yang ada yang keliru Anjas, diperbaiki A, B, C, D. Jangan memang pastilah aku sempat salah menyebut, bahkan di awal-awal dulu aku sempat kebingungan beberapa kali salah menyebut nama Yosef menjadi Yoris, Yoris menjadi Yosef. Menurutku hal-hal simpel seperti itu ya kalau dikritik boleh-boleh aja, tapi kalau untuk mengolok-olok, menjatuhkan, tentunya kita tahulah bagaimana orang yang mengkritik, bagaimana orang yang mengolok-olok. Dan aku lebih suka orang, aku akan melayani dengan sangat baik. Pada saat aku dikritik ada kekeliruan, kemudian diperbaiki, itu really appreciate untuk hal seperti itu. Nah, kemudian kembali lagi mengenai ini sendiri, handphonenya yang kalau memang benar bahwa handphone iPhone 11 ini masih aktif, ya kenapa nggak ditangkap begitu? Ya yang pertama kemungkinan besar adalah memang nggak hilang begitu. Mungkin Yorisnya salah ngomong, kemungkinannya seperti itu. Atau juga memang sudah dilakukan klarifikasi, sudah dilakukan penyelidikan, pemeriksaan oleh tim penyidik ke orang tersebut yang memegang handphone iPhone 11 tersebut, jika benar ya sudah diklarifikasi ternyata memang ceritanya ada sesuatu hal yang tidak terlalu urgent, tidak terlalu penting. Misalkan memang Amel sudah memberikan handphone tersebut ke orang tersebut ya, handphonenya Amel sudah diberikan ke orang tersebut sebelum jauh kejadian. Itu adalah kemungkinan-kemungkinannya. Atau jika memang semuanya negatif yang aku katakan tadi, berarti sumber istimewa yang bicara ini adalah bohong begitu, atau ada hal yang lainnya berusaha framing. We never know about that one. Oke, nah kalau kita lihat juga kan ya, dari beberapa data-data aku sudah melihat di sini sebenarnya. Ya, oke, ada hal yang juga bisa kita pahami bersama-sama pada saat kita menganalisa sebuah data. Sebenarnya analisa seperti kayak misalnya analisa jejak digital ya, jejak digital ataupun juga hal-hal yang berhubungan dengan telekomunikasi seperti BTS yang kemarin aku bahas juga. Ini memang bisa menjadi salah satu petunjuk yang sangat kuat untuk bukan menentukan, tapi memberikan guidance siapakah pelakunya. Kemarin kalian masih ingat pada saat si sumber istimewa ini, kalau seandainya benar ya dugaan ini, bahwa dia bilang bahwa pada saat dia mengecek email handphonenya Amel yang hidup tanggal 18 Agustus di jam 7.38, lokasinya itu ada koordinatnya. Dia mengaku sudah datang ke lokasi dan mengecek di titik koordinat tersebut. Kalau seandainya ini memang benar, berarti ada hal yang sangat complicated di sana. Misalnya begini, di koordinat misalnya rumah A, ternyata koordinat tersebut jatuhnya adalah di rumah A. Kan ada beberapa kemungkinan seperti aku sebutkan, bahwa pertama bisa aja orang ini sudah sangat profesional, pelaku tersebut dia sudah tahu bahwa handphonenya Amel pasti akan dilacak, dan di lacak tersebut dia memang sengaja mengaktifkannya di rumah orang yang sedang ingin dia framing. Itu adalah kemungkinan pertama. Dan hari ini pun juga sumber istimewa ini bilang ke aku bahwa aku tanya ke dia, bagaimana kamu mendapatkan informasi bahwa handphone Amel jam 7.38 itu ada sinyal di titik koordinat tersebut. Dia bilang bahwa dia ini mendapatkan sinyal tersebut karena si handphone Amel tersebut mendapatkan pesan dari operator, pesan promosi. Makanya itu kayak tangan-tangan dari Tuhan gitu kan ya. Ada pesan masuk ke sana, otomatis terrecord dari situ.
Oke, kita nggak tahu apakah ini benar atau salah, apakah ini memang sengaja atau tidak sengaja. Tapi yang pasti handphone yang Samsung ini sudah nggak aktif sama sekali. Tapi kalau ditanya tentang yang handphone dari iPhone 11, jika seandainya benar, menurut aku kemungkinan besar bahwa seandainya itu benar, memang itu tidak terlalu berhubungan dengan kasus ini. Bisa aja memang yang beneran hilang hanyalah dua aja, Samsung dan juga iPad-nya Amel, dan yang iPhone memang tidak hilang, atau memang ada strategi-strategi lainnya yang tidak bisa disampaikan ke media massa. Dan aku sangat memahami ya pada saat tim penyidik tidak memberikan informasi ke media terlalu detail karena memang ada bagian-bagian yang sedang diselidiki. Tapi ini sudah lebih dari 3 bulan, tentunya juga dengan segala kemampuan yang kita yakin dimiliki oleh tim penyidik, karena kan yang bekerja sekarang udah dibantu dengan Polda Jabar, kemudian juga Kanit Reskrim di Mabes Polri juga sudah membantu di situ. Artinya sudah banyak orang-orang yang pakar yang bisa mengecek banyak hal di sini. Sudah mulai dari CCTV, kemudian juga dengan data telekomunikasi, kemudian dengan otopsi, dengan BAP. Ini sudah banyak sekali effort yang dilakukan, dan menurut aku adalah hal yang di masyarakat, terutama aku pribadi gitu, kok masih belum ketahuan siapa gitu ya. Apakah sebegitu profesionalnya kah si pelaku dan juga otak dari kasus ini, ataukah memang ada beberapa hal yang sedang dinantikan, ditunggu-tunggu nih eksekusinya dari tim penyidik. Misalkan sudah ketahuan 1 orang atau 2 orang, tapi karena demi mendapatkan semuanya ditahan dulu. Apakah ini strateginya seperti itu? Bisa saja, tentunya tim penyidik ya tidak akan menjabarkan strateginya ke media massa, karena kalau strateginya dijabarkan ya si pelaku sudah tahu untuk mengantisipasi langkah berikutnya seperti apa. Dan aku juga sadar bahwa saat ini kan di Polres Subang, Polsek Subang itu juga menjadi perhatian media nasional kan ya. Apapun yang disampaikan mereka sekarang ini dengan kasus isu Banpol, kemudian juga yang dilontarkan dari pihaknya Danu kan ya, Banpol, kemudian juga pihak Yoris juga kemarin juga membuat isu mengenai ada diduga oknum gitu membawa barang bukti ke sebuah tempat yang tidak di lokasi polsek setempat atau polres setempat. Itu juga ada isu tersebut. Tapi terlepas dari itu semuanya ya, apapun alasannya, kalau diklarifikasi menurut aku bakal useless ya, bakal sia-sia. Tetap aja pasti akan ada hal-hal lainnya akan dikritisi oleh media ataupun juga netizen begitu. Bagaimana caranya agar membuat semuanya ini clear, jelas, tim penyidik ya segera tetapkan siapakah tersangkanya, otomatis hal-hal seperti yang aku sebutkan tadi akan menghilang begitu saja. Sekali lagi mengenai handphone ini, aku juga masih mengklarifikasi. Ini adalah masih dugaan di media massa, apakah benar handphone iPhone 11 miliknya Amel tuh hidup sampai sekarang, walaupun aku sudah diberitahu namanya siapa, data-datanya sudah cukup meyakinkan, tapi menurut aku belum berani untuk mempublishnya, tapi sudah aku simpan semua datanya, dan kalau nanti sudah ada tersangkanya begitu ya, mungkin ceritanya akan lain lagi, karena ini adalah masih dugaan-dugaan ya, dan ini adalah hal yang bukan di luar kewenanganku. Tugasku hanya ya menganalisa dan juga melihat isu-isu yang berkembang di masyarakat tentang kasus Subang ini, dan tujuannya adalah agar segera kita melihat siapakah tersangkanya, dan mudah-mudahan teman-teman juga masih terus setia mengawal kasus ini agar tidak hilang begitu saja, karena yang menanti keadilan kan ya bukan cuman Ibu Tuti dan juga Amel sendiri, keluarga juga, tapi masyarakat Indonesia ya. Kita menanti keadilan untuk kasus ini, karena ini kasus sudah bukan lagi milik keluarga, tapi sudah milik masyarakat Indonesia yang menanti keadilan dari si pelaku yang sangat biadab tersebut. Aku rasa itu yang bisa aku bahas mengenai video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan terakhir jangan lupa follow Instagram Kudianjas di Thailand, serta subscribe channel YouTube ini, dan terakhir berikan komentar. Apakah menurut kalian teori yang disampaikan oleh sumber istimewa ini valid atau tidak? Jangan lupa beserta alasannya juga kenapa. Kopun kerap semuanya. Bye-bye.